Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faza Aditya dengan NIM C201064 akan sedikit menjelaskan tentang taharah. Mulai dari pengertian taharah itu sendiri dan berbagai macam air. Taharah sebagaimana agama yang menjaga kesucian lahiriah maupun batiniah, Islam telah mengatur segala hal-hal yang berkaitan dengan masalah tertentu. Dalam Islam, mensucikan lahiriah ini dikenal dengan taharah. Taharah adalah kegiatan bersuci yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam saat melakukan hal-hal tertentu. Seperti halnya dengan melaksanakan sholat dan tawaf. Hukum taharah itu sendiri wajib dan telah disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya yang artinya, "Hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian, kemudian basuh kaki sampai kedua mata kaki." Surat Al-Maidah ayat 6. Dari dalam fikih Islam, air merupakan suatu yang penting sebagai sarana upaya dalam bersuci, baik bersuci dari hadas maupun dari najis. Dengannya, seorang muslim bisa melaksanakan berbagai ibadah secara sah karena telah bersih dari hadas dan najis yang dibersihkan menggunakan air. Mengingat begitu pentingnya air dalam beribadah, fikih Islam mengatur sedemikian rupa perihal air, dari membaginya dalam berbagai macam kategori hingga menentukan hukum-hukumnya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, para ulama membagi menjadi 4 kategori masing-masing serta hukum penggunaan dalam bersuci. 4 kategori itu antara lain adalah air suci dan mensucikan, air musyamah, air suci tidak mensucikan, dan air mutanajis. Pertama, air suci dan mensucikan. Air yang termasuk dalam kategori ini sering disebut oleh ulama fikih dengan sebutan air mutlak, yaitu air secara alami turun dari langit atau sumber dari dalam bumi. Terdapat 7 macam air yang termasuk dalam kategori air mutlak, yaitu air hujan, air laut, air sumur, air sungai, mata air, air salju, dan air dari hujan es. 7 air tersebut dapat digunakan untuk bersuci selama tidak ada pengaruh yang menyebabkan air tersebut berubah menjadi air yang najis. Kedua, air musyamah. Air musyamas adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari langsung dengan wadah dari logam selain emas dan perak seperti besi dan tembaga. Hukum air ini adalah suci dan mensucikan, tetapi makruh digunakan untuk bersuci. Namun, apabila air ini dingin kembali, maka tidak lagi makruh dipakai untuk bersuci. Ketiga, air suci namun tidak mensucikan. Pada dasarnya, air ini adalah zat yang suci tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun najis. Dalam kategori air ini terdapat 2 jenis, yaitu jenis air mustamal dan mustaghayar. Jenis mustamal adalah jenis air yang telah digunakan untuk bersuci baik untuk wudu, mandi, atau menghilangkan najis tertentu.
Jika air mustamal ini tidak mencapai 2 kuliah, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi jika lebih dari 2 kuliah, maka masih bisa digunakan untuk bersuci. Sedangkan jenis air mustajahar adalah air yang mengalami perubahan. Salah satu sifatnya dikarenakan tercampur oleh barang suci yang lain dengan berubah yang menghasilkan semua dalam air tersebut sebagai contoh air teh, air kopi, dan lain-lain. Keempat dan terakhir adalah air mustanajis. Adalah air yang kurang dari 2 kuliah dan terkena benda-benda najis, sehingga hal tersebut merubah zat, warna, rasa, atau baunya. Air ini secara otomatis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sekian tentang bab tahara, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.